Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Mantap jiwa, mantap jiwa. Oke, sahabat matematika, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang program linear. Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu contoh soal yang mengupas tuntas secara habis masalah program linear, mulai dari model matematika, menentukan daerah penyelesaian, sampai menentukan nilai optimum. Nah, buat kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Berikan komentar yang bermanfaat yang bisa mendukung channel ini lebih berkembang lagi di kemudian hari. Oke, kita langsung ke soalnya sekarang. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta rupiah. Ia merencanakan membeli dua jenis sepatu, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria adalah Rp20.000 per pasang, dan harga beli sepatu wanita adalah Rp16.000 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita berturut-turut adalah Rp6.000 dan Rp5.000. Mengingat kapasitas kiosnya, ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. Buatlah model matematika yang sesuai dengan soal ini. Berapa banyak sepatu pria dan sepatu wanita yang harus dijual agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya? Berapa keuntungan terbesar yang diperoleh? Gila guys, soal ini panjang banget. Tapi sebenarnya soal ini bukan soal yang sulit ya. Kita cukup mengubah soal ini ke dalam bentuk bahasa matematika. Setelah itu soalnya menjadi soal yang super gampang. Oke, dalam menjawab soal seperti ini, kita harus benar-benar bisa menentukan tema dari bacaan yang ada pada soal. Informasi apa saja yang disampaikan pada soal ini harus kita buat, harus kita rangkum agar kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk soal, ke dalam bentuk bahasa matematika. Oke, di soal ini yang pertama, informasi yang disampaikan atau tema dari bacaan ini adalah bahwa di soal ini menceritakan seorang pedagang sepatu yang akan menjual dua jenis sepatu, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Kemudian dia mempunyai modal tidak lebih dari 8 juta. Maka di soal ini saya garis bawahi hal-hal yang menjadi penting dari soal ini. Yang pertama, modalnya yaitu 8 juta rupiah. Kemudian sepatu yang dijual ada dua jenis, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Jadi saya garis bawahi apa yang menjadi informasi penting dari soal ini. Kemudian harga beli sepatu pria yaitu Rp20.000. Kemudian harga beli sepatu wanita yaitu Rp16.000. Kemudian keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita yaitu berturut-turut Rp6.000 dan Rp5.000. Kemudian kapasitas kiosnya yaitu 450 pasang. Nah, yang saya garis bawah ini adalah informasi penting yang akan membantu kita dalam menjawab soal ini. Nah, kemudian apa yang menjadi pertanyaan dari soal ini? Yang pertama adalah buatlah model matematika. Yang kedua, berapa banyak sepatu pria dan sepatu wanita yang harus dijual agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, berapa keuntungan maksimal yang diperoleh. Nah, dalam jawab soal ini, tadi di soal ini ada dua jenis sepatu, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Jadi kita harus membuat permisalan. Sepatu pria itu sebagai X dan sepatu wanita sebagai Y. Jadi soalnya X dan Y. Nah, sepatu wanita ditambah sepatu wanita, sepatu pria ditambah sepatu wanita itu tidak boleh lebih dari 450 nih, karena kalau lebih dari 450 maka kios pedagang tersebut tidak mampu menampung, sehingga bisa kita tulis
X ditambah Y kurang dari sama dengan 450. X ini sepatu pria ditambah sepatu wanita kurang dari 450. Itu diambil dari ini, kapasitas kios. Kenapa kita ambil 450? Kalau kita menjumlahkan sepatu, hasilnya adalah sepatu. Maka sepatu pria ditambah sepatu wanita hasilnya 450 pasang sepatu. Kemudian apalagi informasi yang bisa diambil dari soal ini, yaitu harga beli. Sepatu prianya 20.000, maka ditulis 20.000 X. Sepatu wanitanya 16.000, maka ditulis 16.000 Y. Tidak boleh melebihi modal yang ada. Ini kalau uang, pasangannya uang ya. Harga beli pasangannya adalah modal, sehingga tidak boleh melebihi modal yang ada. Modalnya berapa? 8 juta. Maka ditulis kurang dari atau sama dengan 8 juta. Kemudian kita sederhanakan dengan cara kita coret 30. Ini 30, ini 30 dicoret sehingga menjadi 20X ditambah 16Y kurang dari 8.000. Masih bisa kita sederhanakan, kita bagi 4, 20X dibagi 4 menjadi 5X, 16Y dibagi 4 menjadi 4Y kurang dari sama dengan 8.000 dibagi 4 menjadi 2.000. Nah, ini sudah sederhana. Sekarang kita buat lagi. X harus lebih dari 0, artinya sepatu pria harus lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, karena tidak ada sepatu yang jumlahnya min ya. Kemudian sepatu wanita harus tulis Y lebih dari 0, karena tidak ada sepatu yang jumlahnya min. Nah, ini sudah kita buat model matematikanya. Kemudian kita buat fungsi objektif, yaitu keuntungannya. Kita lambangkan dengan huruf Z, sama dengan sepatu pria 6.000 menjadi 6.000 X, sepatu wanita 5.000 menjadi 5.000 Y. Ini adalah fungsi objektif. Nah, setelah kita buat model matematika, kita simpulkan model matematikanya. X ditambah Y kurang dari 450.000, 5X ditambah 4Y kurang dari 2.000, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, sekarang kita akan membuat daerah penyelesaian dari model matematika yang sudah kita buat tadi. Maka kita harus menggambar koordinat kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di tengah sini ada 0. Nah, kita ambil dulu pertidaksamaan yang pertama. X ditambah Y kurang dari 450. Kalau Y ini kita ganti 0, berarti hilang ya. Tinggal X sama dengan 450.000. Coba perhatikan kursor saya. X ditambah Y kurang dari 450. Langkah yang pertama, Y nya kita buang. Anggap ini Y dibuang. Berarti X sama dengan 450. Maka di sumbu X kita buat 450. Langkah yang kedua, kita anggap X nya dibuang, maka Y sama dengan 450. Buat di sumbu Y 450. Setelah itu kita hubungkan dari titik di sumbu Y ke sumbu X. Kemudian kita buat arsiran. Nah, untuk menentukan arsirannya, kita anggap ini 0. Di sini ada 0 ya, 0. 0 ini adalah angka yang paling mudah untuk digunakan dalam menentukan daerah penyelesaian. Jadi 0 ini kita masukkan ke sini jadi 0, kita masukkan ke Y menjadi 0. Artinya 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 450. Benar atau salah? Benar. Sehingga kita mengarsirnya ke arah 0 atau ke bawah sini ya. Nah, maka arsirannya ke arah bawah. Selesai untuk pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 2000. Oke, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Yang pertama, kita anggap dulu 4Y ini sebagai 0, artinya 4Y ini kita hilangkan. Maka
5E, perhatikan 5E sama dengan 2000. X sama dengan 2000 dibagi 5, berapa? 400. Maka di sumbu X kita buat titik 400. Langkah yang kedua, kita anggap 5X ini sebagai 0, maka dihilangkan, berarti 4Y sama dengan 2000. Artinya Y sama dengan 2000 dibagi 4, berapa? 500. Kita buat di sumbu Y titik 500. Kita hubungkan dari sumbu Y ke sumbu X, yaitu dari 500 ke 400. Saya buat berwarna orange untuk membedakan dengan garis yang pertama. Kemudian kita menentukan daerah penyelesaiannya atau daerah yang diarsir ke arah atas atau ke arah bawah. Masih sama, kita ambil angka 0 yang ada di sini. Berarti 5X kita ganti 0, 4Y kita ganti 0. 0 ditambah 0 adalah 0. Apakah benar 0 kurang dari 2000? Iya. Berarti arsirannya ke arah bawah. Kemudian kita arsir lagi untuk X lebih dari 0, berarti ke sebelah kanan. Y lebih dari 0, berarti ke arah atas. Maka DP-nya ada di tengah sini. Oke. Sampai sini harus dipahami dulu. Kemudian setelah paham, kita lanjutkan. Daerah penyelesaiannya berbentuk trapesium persegi 4. Maka titik sudutnya juga ada 4. Ini titik sudut yang pertama di 0,0, kita buat titik A 0,0. Kemudian di sini ada titik sudut yang kedua, kita buat nama titik B, koordinatnya 400,0 karena X nya 400, Y nya 0 ya, jadi 400,0. Di sini kita buat titik C, koordinatnya kita belum tahu, X nya berapa, Y nya berapa, kita lewatkan dulu. Di sini kita buat titik D, koordinatnya X nya 0, Y nya 450, jadi 0,450. Oke, sekarang kita cari koordinat titik C. Kita bisa menggunakan cara eliminasi substitusi dari pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua, karena ini pertemuan antara garis yang pertama dan garis yang kedua. Jadi perhatikan di sini persamaan yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 450. Persamaan yang kedua, 5X ditambah 4Y kurang dari 2000. Di sini persamaan yang kedua, koefisien X-nya 5, dan persamaan yang pertama, koefisien X-nya 1. Sehingga persamaan yang pertama ini harus kita kalikan dengan 5. Saya ulangi, persamaan yang pertama harus dikalikan dengan 5. Jadi 5 dikali X menjadi 5E, 5 dikali Y menjadi 5Y, kurang dari sama dengan, kita ubah menjadi sama dengan dulu ya. 450 ini kita kalikan dengan 5 menjadi 2250. Samaan yang kedua tinggal kita tulis 5X ditambah 4Y sama dengan 2000. Kenapa samaan yang pertama tadi harus kita kalikan dengan 5? Alasannya untuk menyamakan koefisien X, sehingga koefisien X ini bisa kita hilangkan dengan cara mengurangkan ya. Jadi 5X dikurang 5X habis, 5Y dikurang 4Y adalah Y, 1Y. 1Y itu ditulis Y ya. 2250 dikurang 2000 adalah 250, sehingga didapat nilai Y sama dengan 250. Setelah dapat nilai Y, kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y kurang dari 450. Nah, nilai Y ini sudah dapat, kita ganti dengan 250, berarti X ditambah 250 sama dengan 450. X sama dengan 450 dikurang 250. Jadi X sama dengan 200.
sehingga koordinatnya 200,250. Ingat cara penulisannya, X-nya di depan, Y-nya di belakang sesuai penulisan abjad. Oke, sekarang keempat titik sudutnya sudah kita dapat, yaitu A, B, C, dan D. Maka sekarang kita mencari nilai optimum. Perhatikan ke sini, saya buat tabel. Di sini kita isi dengan fungsi objektif atau nilai Z sama dengan 6000X ditambah 5000Y. Sini nilai. Nah, di sini kita isi titik A 0,0, yang kedua titik B 400,0, yang ketiga titik C 200,250, yang keempat titik D 0,450. Diambil dari sini. Nah, sekarang kita hitung nilai Z-nya. Untuk yang pertama, X-nya 0, Y-nya 0, titik A. Berarti X diganti 0, Y diganti 0. 6000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Titik B berarti 6000 dikali X-nya 400 ditambah 5000 dikali Y-nya 0. Lihat di sini ya. Maka hasilnya 6000 dikali 400 adalah 2.400.000. Titik C 200,250, maka Z-nya sama dengan 6000 dikali 200 ditambah 5000 dikali 250. Maka hasilnya 6000 dikali 200 hasilnya adalah 1.200.000. 5000 dikali 250 menjadi 1.250.000, sehingga kalau di total menjadi 2.450.000 rupiah. Nah, titik D 0,450, maka Z-nya sama dengan 6000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 450, sehingga hasilnya menjadi 2.250.000. Nah, setelah kita dapat nilai yang ada di dalam tabel ini, kita lihat nilai mana yang paling besar. Maka yang paling besar adalah 2.450, yaitu berada di titik C. Jadi kesimpulannya, pedagang tersebut harus menjual sebanyak ini ya, 200 pasang sepatu pria. 200 ini diambil dari nilai X tadi kan adalah sepatu pria ya, maka 200 pasang sepatu pria dan 250 pasang sepatu wanita untuk memperoleh keuntungan maksimum, yaitu 2.450.000 rupiah. Oke sahabat matematika, mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, di-share ke teman-temannya agar teman-temannya juga bisa belajar. Salam matematika, mantap jiwa.